Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan kakak, di mana kakak akan melanjutkan mata pelajaran dari komputer dan jaringan dasar, yaitu materi pengujian perakitan komputer, di mana minggu kemarin sudah mendapatkan materi berupa perakitan komputer. Nah, untuk kelanjutannya yaitu pengujian perakitan komputer. Sebelum melakukan mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran pada minggu kali ini. Baik, kakak akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga dengan apa yang kita doakan tadi bisa memperlancar dalam menimba ilmu serta mendapat keberkahannya. Amin. Baik, sebelum masuk ke materi, silakan nanti teman-teman untuk mengakses Google Classroom-nya untuk melakukan absensi dan mendownload PowerPoint bernarasi ini di Google Classroom sendiri-sendiri. Jangan lupa absennya dan silakan di-download materi yang tersedia dalam Google Classroom. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian POST. Nah, kata lain dari POST sendiri adalah Power on Self Test. Apa sih POST itu? Nah, POST sendiri adalah serangkaian tes yang dilakukan oleh komputer selama proses booting komputer atau saat pertama kali komputer dihidupkan, yang disimpan di dalam ROM untuk memastikan apakah komponen perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya berjalan dengan baik atau tidak sebelum BIOS melakukan sistem operasi. Jadi POST ini adalah sebuah tes yang mana dilakukan saat proses booting atau saat pertama kali dihidupkan. Nah, di sini POST mengecek keyboard, CPU, CMOS, BIOS, jumlah RAM, disk drive, dan yang lainnya. Nah, proses POST sendiri memungkinkan pengguna komputer untuk menganalisis dan menentukan penyebab dari komputer yang bermasalah, sehingga pengguna dapat menentukan langkah perbaikan yang tepat. Biasanya, jika terdeteksi masalah oleh POST, maka akan tampil penandanya berupa bunyi bip dan kode angka. Selain bunyi bip dan kode angka, error pada sistem juga dapat ditampilkan dengan teks peringatan yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Jadi dalam proses POST ini bisa memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan menentukan penyebab atau ada masalah dari komputer, sehingga pengguna bisa menentukan langkah perbaikan yang tepat. Lanjut ke fungsi POST. Di sini fungsi POST yaitu untuk mengecek kondisi komponen perangkat keras dan komponen pendukung-pendukungnya. Jika semua dapat berjalan dengan baik, maka sistem operasi akan dijalankan. Nah, jika terdeteksi masalah, maka akan muncul peringatan berupa suara bip, kode angka, dan teks singkat. Jadi,
Dalam bus ini memungkinkan pengguna untuk bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis, dan mengisolasi masalah pada komputer, sehingga kita bisa menemukan letak kesalahannya dan mengambil langkah perbaikan yang tepat. Nah, kemudian cara kerja POST. Setelah mengetahui pengertian dari POST dan fungsinya, sekarang akan dijelaskan mengenai cara kerja POST. Seperti pada umumnya, semua proses dan prosedur yang dikerjakan oleh POST, semua produk motherboard adalah sama. Meskipun ada beberapa perbedaan sedikit, POST dilakukan oleh BIOS sesaat setelah komputer dinyalakan dan proses booting dimulai. Langkah yang pertama, cara kerja POST adalah pengecek power supply. Nah, power supply ini ditandai dengan hidupnya lampu indikator atau power beserta kipas pendingin power supply yang berputar. Hal itu menandakan bahwa power supply bekerja dengan normal. Yang kedua, jika berada dalam kondisi yang baik pada saat dihidupkan, maka proses kerja CPU akan di-reset secara otomatis oleh sinyal power good yang dihasilkan oleh power supply. Kemudian, CPU akan mulai melaksanakan instruksi awal pada ROM BIOS dan yang selanjutnya. Kemudian, langkah yang ketiga adalah pengecekan BIOS beserta seluruh isinya. POST akan memastikan terlebih dahulu apakah BIOS berjalan dengan baik atau tidak sebelum menjalankan sistem operasinya. Adapun instruksi awal ROM atau Read Only Memory BIOS adalah lompat atau jump ke alamat program POST. Yang keempat ialah pengecekan CMOS. POST akan memastikan bahwa CMOS dapat berjalan dengan baik dengan diawali oleh pembacaan data, setup, atau pengaturan hardware awal. Pada RAM, CMOS setup sebagai data acuan untuk pengecekan. Selanjutnya langkah kelima, pengecekan secara keseluruhan terhadap CPU atau timer, dengan kata lain perwaktuan. Kemudian ada memori bus, memori modul, dan kendali memori akses langsung. Langkah yang keenam itu pengecekan ruang memori, di mana harus terdapat memori sebesar 16 KB yang dapat dibaca dan ditulis untuk keperluan ROM BIOS dan juga untuk menyimpan data kode pos. Jadi untuk pengecekan ruang memori, setidaknya ada memori kosong sebesar 16 KB, di mana nanti digunakan untuk keperluan ROM BIOS dan juga untuk menyimpan data kode POST. Yang selanjutnya, yang ketujuh itu pengecekan I/O controller dan bus controller. POST harus memastikan kedua controller tersebut dapat bekerja dengan baik dalam mengontrol proses read and write data yang termasuk I/O untuk VGA card yang sudah terhubung dengan monitor. Jadi untuk POST sendiri juga harus bisa memastikan kedua controller tersebut I/O controller dan bus controller itu memastikan dapat bekerja dengan baik dalam mengontrol proses read and write data yang termasuk I/O untuk VGA card. Nah, untuk materi pengujian perakitan komputer sudah selesai atau cukup
Sampai di sini, silakan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat personal chat atau bisa di Google Classroom juga boleh atau lewat WhatsApp grup, nanti bisa ditanyakan lewat situ. Nanti kakak akan menjelaskan jika masih ada yang dibingungkan atau masih ada pertanyaan yang mungkin membuat kalian masih bingung. Mungkin untuk pertemuan pada materi pengujian perakitan komputer sampai di sini saja. Silakan nanti teman-teman mengakses PowerPoint ini di Google Classroom. Dan kakak ingatkan sekali lagi, jangan lupa absensinya di Google Classroom tetap dipantau. Apabila ada informasi di Google Classroom bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih. Baik, sebelum kakak tutup, ini ada sedikit motivasi untuk teman-teman agar kalian dalam pembelajaran itu bisa mendapatkan motivasi belajar agar bersemangat. Di sini ada kata-kata dari Imam Ghazali, yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, Anda harus bersabar dengan sesuatu yang Anda benci. Nah, jika kalian ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kalian itu harus bersabar. Bersabar dengan apa? Ya, bersabar dengan sesuatu yang Anda benci. Kadang sesuatu yang Anda benci itulah yang akan menjadi sesuatu yang kalian inginkan. Jadi, belum tentu hal yang kalian benci itu menjadi suatu eh, apa ya? Bukan suatu menjadi hal yang tidak kalian inginkan, tapi malah hal yang kalian benci itulah yang nantinya akan Anda inginkan. Seperti itu. Semoga motivasi ini bisa memberikan semangat belajar untuk kalian, semangat untuk belajar mengenai materi-materi pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar ini, meskipun dilaksanakan dengan daring atau dalam jaringan. Semoga apa yang diberikan itu semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk penutup, saya akhiri. Saya berpesan juga kepada teman-teman, kita masih dalam kondisi pandemi. Alangkah baiknya kita harus mentaati protokol kesehatan dari pemerintah yang sudah menganjurkan bila kita sedang di luar atau sedang bepergian, kita harus memperhatikan protokol kesehatannya, kita menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Atau jika tidak ada keperluan yang lain yang mendesak, sebaiknya kita di rumah terlebih dahulu. Sehingga semoga dengan menerapkan protokol kesehatan ini, kita semua diberi kesehatan walafiat dan segera pulih dari kondisi pandemi virus COVID-19 ini. Amin. Baik, saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sekian dari kakak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Semoga kalian semua sehat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.